Oke, terima kasih sebelumnya buat kalian yang udah mau buka channel YouTube saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selama 1 tahun terakhir ini di 2020 ke 2021, gua dengan tim itu nggak pernah mengupload wisata lagi karena emang masih dalam masa pandemi. Nah, yang kalian tahu atau yang kalian lihat di video-video gua yang akhir-akhir ini, itu yang gua upload kebanyakan tentang berburu baik itu berburu burung puyuh, berburu burung banyak lah, burung lah, ikan segala, bahkan jangkrik sekalipun itu gua gua cari gitu. Nah, di sini gua mau menceritakan sama kalian tentang pengalaman gua, karena buat gua berburu ini bukan hal yang baru ya. Sebelum ada atau sebelum gua punya channel YouTube, gua udah berburu dari usia sekitar 7 tahun. Dari usia 7 tahun gua udah kenal yang namanya berburu, baik itu berburu siang maupun berburu malam. Oke, langsung aja. Di sini berburu itu mungkin kalian melihatnya berburu burung puyuh lah atau memancing segala macam. Kalian mungkin nganggapnya itu hal biasa. Tetapi di sini gua mau menceritakan tentang hal-hal mistis yang gua alami selama gua berburu. Oke, langsung aja ke ceritanya. Jadi ceritanya sekitar tahun 2014, sekitar tahun 2014 itu sebelum gua punya channel YouTube. Itu saya dan teman saya cuma 2 orang doang. Itu kebetulan pada saat itu hari Minggu pukul jam 4 sore lah, pokoknya abis asar lah. Gue bete di rumah nih, temen gue nyamper ke rumah, cuman 1 orang doang, namanya Rohim. Itu partner gue banget tuh, partner berburu gue. Nah, dia nyamper ke rumah ngajak mancing. Nah, dia ngajak mancing karena gue memang dari dulu hobi mancing juga. Nah, gue ikut lah. Kita berangkat sekitar pukul 4 sore dan sampai lokasi itu pukul 5, jam 5 sore. Nah, buat kalian nih gue mau ngingetin, kalau kita mau memancing atau berburu atau kemana, pastikan tempat tersebut aman. Kenapa? Karena hal yang gue alami ini bener-bener nyata. Ini gue alami sendiri. Makanya kenapa gue berani menceritakan, karena ini tuh gue berbagi pengalaman gitu. Takutnya hal ini terjadi ke kalian, yang dikhawatirkan bisa menyebabkan ini bener-bener kematian gitu. Ini gue juga kaget sih, hal tersebut gue alami gitu. Dan alhamdulillahnya gue sampai sekarang alhamdulillah masih diberi umur panjang. Oke, langsung aja ke ceritanya. Gua udah nyampe lokasinya biasa aja, sungai-sungai biasa. Tempat tersebut sering banyak dilewati oleh orang-orang. Memang tempat tersebut penghubung antara laut gitu, kampung yang lautan itu sama kampung seberang. Jadi jalannya itu melewati sungai tersebut. Di samping sungainya itu ada jalan setapak, muat lah buat 2 atau 3 motor. Nah, mungkin sekarang muat 2-3 motor muat, tapi dulu itu bener-bener cuman jalan setapak aja, cuman muat dengan 1 motor aja. Nah, di sini gua mancing lah. Mancing niatnya kan gua mancingnya tuh kayak mancing biasa ya, maksudnya pengennya tuh mancing gitu sampai sebelum maghrib juga gue udah pulang lah gitu. Maksudnya nggak bakalan sampai malam. Patokan gue kayak gitu, soalnya umpan yang gue bawa itu cuman jangkrik. Itu beli cuman 2000 rupiah, cuman ukuran plastik doang lah, paling nyampe sampai maghrib. Tibalah gue di tempat mancing tersebut nih, tempat kita bilang lah tempat yang paling angker di daerah situ. Gue nggak tahu kan itu tempat yang paling angker.
Nah, gua mancing lah di situ, mulai mancing. Itu yang aneh. Yang aneh di situ adalah ketika gua melempar pancing, itu ikannya itu benar-benar langsung menyambar. Dan di tempat tersebut itu ikannya benar-benar banyak. Saking banyaknya umpan gua sampai habis, benar-benar sampai habis. Itu jangkrik sampai habis. Tibalah pukul 5:30. Gua kan nyampe jam 5 sore. Setengah jam lah gua berlalu tuh. Mancing setengah jam itu jangkrik udah habis. Temen gua nih yang hobi banget mancing nih, si Rohim ini, dia berpikir lah tuh, kita jangan pulang, tapi kita mancing di tempat ini sampai jam 9 malam. Itu rencana dia tuh. Kaget lah gua, ya udahlah kata gua. Nah, dia berpikir karena ada motor, kita kan bawa motor ya, dari kampung gua juga lumayan jauh lah. Nah, kita berinisiatif untuk membeli umpan gitu. Karena umpan jangkrik kita udah habis dan ikannya di tempat tersebut cukup banyak. Si Rohim ini berangkatlah dia membeli umpan ke daerah Ketapang. Jaraknya itu dari tempat mancing, di tempat pemancingan itu, maksudnya tempat mancing gua itu ke Ketapang itu sekitar setengah jam. Nah, gua otomatis nunggu sendiri kan di situ. Nah, disinilah hal yang bener-bener gua alami sendiri gitu. Ketika temen gua ini berangkat pukul 5:30, itu dia berangkat ke Ketapang mencari apa ya namanya, elur. Kalian tuh tahu elur itu kan buat memancing. Elur itu kalau yang nggak tahu itu laut apa, cacing laut yang ada di pinggir-pinggir pantai gitu, tapi di dalam lumpurnya itu. Nah, berangkatlah si Rohim itu pukul 5:30 mau menjelang maghrib, dan itu udah ada selawatan gitu di masjid-masjid, di musola-musola yang di sekitar daerah itu kan nggak jauh dari perkampungan sebenarnya. Itu udah ada yang selawatan lah, mau menjelang azan itu biasanya ada selawatan dulu. Nah, gua kan sendiri tuh di situ. Mancing lah gua fokus di situ tanpa umpan kan. Bener-bener yang gua gunain cuma umpan yang ada di pancing gua doang. Jadi umpan yang ada di pancing gua doang, nih jangkrik nih. Di pancing gua cuman ada 2 kail. Itu sisa 2. Gua mempertahankan itu doang sambil menunggu Rohim datang. Tibalah pukul jam 6 maghrib, azan lah. Nah, di situ pas azan itu apa ya? Oke, nah ketika azan maghrib berkumandang, nah goda-godaan itu mulai datang ke gua. Jadi kayak apa ya? Gue juga aneh, itu kayak sungai itu kan ada kayak gua gitu. Kita bisa dibilang bisa dibilang pintu air. Saluran dari sawah mengalir ke sungai. Nah, di situ ada kayak kobakan gitu. Itu gua posisinya memancing itu bener-bener kayak udah mulai ada kerasa ini nih, apa sih namanya? Ada hal yang apa ya? Aneh gitu. Hal yang aneh terjadi sama diri gua gitu. Jadi kayak percikan-percikan air. Awalnya kan kayak percikan-percikan air gitu. Percikan air, terus ada angin, tiba-tiba ada angin. Jadi kayak gimana ya, angin gitu. Jadi kayak daun-daun kayak gimana sih, angin, daun-daun kena angin, daun-daun yang kayak kena angin gitu. Tapi anginnya tuh kerasanya dingin doang. Tapi kalau ngelihat daun-daun itu kencang banget anginnya. Tapi kalau kena gua gitu, anginnya cuman kayak dingin doang, nggak kerasa kayak angin. Rambut gue itu kayak biasa kan angin kayak menggiuk gitu di telinga ya kan, ini enggak, kayak dingin doang. Tapi kalau pohon-pohon itu kenceng. Nah, gue mulai aneh gue di situ. Nah, gue ketika gue ngerasa rasa kayak wah ini udah nggak ada yang beres nih, udah nggak beres nih. Gue kalau misalnya tetap di situ, posisi udah maghrib, azan aja udah pada berhenti, cuaca udah mulai gelap, gue nggak bawa senter sama sekali. Nah, teman gue nggak ada, gue posisinya cuma sendiri. Nggak lama gue ngelihat dari kejauhan, dari sawah, ada satu bapak-bapak bawa motornya biasalah, motor nggak bagus lah, motor zaman dulu maksudnya, yang biasa sering dibawa ke sawah.
Itu dia dari kejauhan udah ngeliatin saya nih, si bapak-bapak tersebut. Mungkin dia mantau saya karena mungkin saya tuh orang pendatang ke situ. Dia mantau dari jauh orang tersebut ngapain atau gimana. Dia nggak nyamperin, tapi dia cuma melihat atau mantau dari jauh, cuma mantau gue dari kejauhan gitu. Nah gue karena posisinya panik juga kan, angin yang nggak jelas tadi tuh, lanjut mancing lah gue. Nah yang gue aneh itu mancing, ikannya itu malah tambah banyak, bener-bener tambah banyak kan. Nah gue mikir wajar lah ikan tambah banyak karena maghrib. Biasanya kalau maghrib gitu ikan memang lebih lapar gitu, lebih banyak. Nah gue bingung, umpan gue habis ya kan, umpan gue habis, nunggu Rohim temen gue nggak datang ya kan, padahal cuma setengah jam. Seharusnya pukul 6 itu dia udah datang kan, cuman dari tempat gue mancing ke Ketapang itu cuma setengah jam. Oke lah kita taruh PP gitu ya, pulang pergi itu sejam ya. Itu dia nggak datang, gue tungguin. Nah ketika gue beres-beres pancing, gue nggak mau melanjutkan mancing lah, karena gue juga ngerasa udah takut tuh sendirian. Itu di air kayak ada yang muncul. Kalian tahu nggak apa? Itu kepiting. Kepiting ukurannya gede banget, segini, bener-bener gede itu kepiting. Gue pengen kan tuh kepiting tersebut, tertarik untuk mengambilnya. Kalian tahu kepiting itu di mana? Itu kan ada kayak lubang saluran air dari sawah ke sungai. Nah dia muncul dari situ. Itu kepiting bodoh banget, bener-bener bodoh, diem aja di batu. Itu seakan-akan pengen gue ambil. Ketika gue ngambil, gue samperin nih, gue ngambil. Alhamdulillah di dalam hati gue nih ada keraguan. Gue takutnya ini bukan kepiting biasa ya kan. Takutnya nih apa, soalnya nih kalian tahu dari tempat lokasi gue mancing itu jarak sekitar 10 meteran itu ada makam banyak banget, makam di situ, makam zaman dulu, bener-bener banyak makam. Ada pohon asem gede banget di situ. Gua itu baru sadar, bener-bener baru sadar ketika gua ngeliat kepiting tersebut. Gua ngeliat ke sana, ternyata di belakang gua mancing dari tadi di situ. Gua nggak sadar di situ ada makamnya banyak banget di situ. Gua nggak peduli lah sama makam ya, maksudnya takut, tapi gua anggap biasa aja gitu. Udah gitu gue nggak jadi kan ngambil kepiting karena gue ada rasa gimana ya, takut gitu. Takutnya ini bukan kepiting sembarangan. Nah gue ke darat lagi tuh, balik lagi, karena jarak dari air ke pinggiran itu apa sih, pinggiran sungainya itu dekat banget. Gue kalau mau ngambil itu kepiting tinggal gue ambil aja, karena tuh kepiting jinak banget, parah, bener-bener bodoh banget. Dia diem aja. Ketika gue ke darat lagi, gue mulai takut tuh rasanya di situ. Kepiting itu tiba-tiba hilang sendiri. Bener-bener gue cuman kayak mengalihkan perhatian doang, mengalihkan muka doang gini. Gue nengok lagi ke kepiting tersebut hilang. Nggak tahu bener-bener hilang kemana, hilang aja. Gue diem dong tuh di situ, udah mulai panik kan. Gue udah apa sih, kaget lah gue ya. Gue udah istighfar aja di situ, bener-bener kata gue, ya Allah, kata gue, itu kepiting apaan gitu tadi. Ketika gue udah mulai tenang, kepiting itu udah pergi. Coba ada lagi yang muncul apa? Kalian gak bakalan percaya yang muncul apa? Ikan gurame yang sangat besar. Ukurannya nih, kalau kalian ukur nih, oke, gue ngukurnya dari kepala ke ekor lah ya, segini. Itu ikan gurame gede banget. Itu muncul di tempat kepiting tersebut muncul. Setelah kepiting itu hilang, itu muncul gurame di tempat tersebut. Dan gurame tersebut, kalian tahu kalau ikan yang mabok gitu di kali-kali, mangap gini, yang memunculkan kepala doang, gini kayak hap-hapan gitulah kalau istilah bahasa kampungnya itu. Kayak mangap-mangap gitu kan, kayak nyari napas, ngap. Nah itu dia beda, jadi kayak mangap
tapi seluruh ekornya itu ditunjukkan sama dia. Jadi kayak bentuk badannya semua ditunjukkan. Kalau ikan yang biasanya itu kan paling kepala doang. Kalau dari badan sampai ekor itu biasanya kan dia tenggelam gitu. Itu biasanya kan kepala aja gini. Tapi itu semua dia tunjukkan. Itu dia kayak mondar-mandir di sekitaran kobangan tersebut. Dia mondar-mandir aja. Gua berpikiran lagi dong, kata gua, kan gua mancing pengen dapet ikan. Nah ini ikan, kata gua. Kenapa nggak gua ambil aja, ya kan? Kalau gua mau ambil itu pasti gua langsung dapat, karena tuh ikan bener-bener kayak kepiting tadi. Bener-bener kayak mondar-mandirnya tuh pelan banget, bodoh banget. Kalau gua mau ngambil itu gampang banget. Turun lagi lah gua ke tempat tersebut. Turun pelan-pelan, turun. Pas gua mau ngambil itu gua alhamdulillah lagi nih. Di dalam pikiran gua, kata gua, posisi dekat makam, di belakang gua sungai, ini kobangan serem, kata gua. Ini kobangan dari lihat bentuknya aja nih kayak gua, kata gua, lubang saluran air itu serem banget. Gua kepikiran, gua istighfar lagi tuh di situ, kata gua, astagfirullahaladzim. Kalau gua ambil, gua takutnya terjadi sesuatu nih ke gua. Mendingan nanti aja ambilnya, nunggu temen gua dateng. Itu gue nunggu temen gue mau 6:30, nggak datang juga, bener-bener nggak datang. Gue bingung kan di situ mau ngapain. Orang ikan gurame masih ada, gue masih mikir ikan gurame masih ada. Gue ke darat lah, lari tuh ke darat, ke jalan yang lebih jauh dari tempat tersebut. Niat gue mau lihat temen gue nih, takutnya bocor atau apa di jalan kan. Soalnya dia lama banget, bener-bener nggak datang 6:30, bayangin. 6:30, namanya itu daerah terbuka ya, persawahan, masih agak terang lah, nggak terlalu gelap kayak di kebun hutan-hutan kayak gitu. Itu kan persawahan, tempat terbuka gitu. Gua balik lagi ke tempat tersebut, coba apa ya kalian tebak? Gurame tersebut hilang lagi. Itu gurame hilang. Gua bener-bener kaget di situ, kata gua istighfar lagi kan, kata gua, astagfirullahaladzim, kata gua takutnya gini, apa ya, gue sampai merinding nih. Gue takutnya penghuni di situ mungkin nih orang, kata gue, mungkin mereka berpikirnya nih orang gue goda pakai apa aja kagak mau kegoda nih. Gue udah goda pakai kepiting, pakai gurame, dia nggak mau turun, tetap aja dia di darat. Nah itu gue, mungkin makhluk yang di situ berpikirnya kayak gitu. Dia goda lagi lah gue. Nggak tahu lah itu godaan atau apa, gue juga nggak paham. Atau itu ikan beneran atau itu kepiting beneran, gue nggak tahu. Apa coba kalian tebak? Gue cuman menoleh gini doang, kayak tengok gini, nyari temen gue ya kan, nunggu temen gue. Itu ada ikan gabus. Itu ikan gabus gede banget, seukuran gini, kepalanya aja. Itu kayak ekornya panjang. Itu munculnya di tempat yang sama, di gurame yang tadi muncul, kepiting yang tadi muncul, di situ juga. Itu yang lebih parah, kan ada pohon kangkung. Jadi kan sungai-sungai itu kan suka ada di pinggirnya tuh, suka ada pohon-pohon kangkung gitu. Yang lebih parah apa? Gabusnya itu naik ke batang kangkungnya. Jadi ada batang kangkung gini, ini gabus misalnya nih. Ini gabus. Dia naik ke batang kangkung kayak gitu. Ke batang kangkungnya. Bayangin sama kalian. Gabus sudah di darat nih, udah di batang kangkung. Masa nggak gua ambil? Tapi nggak gua ambil, bener-bener nggak gua ambil. Gua di situ apa ya, yang ada di pikiran gua cuma satu sih. Kalau gue tuh orangnya gini, spontanitas aja gitu. Gue tuh orangnya kalau panik, kalau takut, gue cuman inget Sang Pencipta aja udah. Semuanya kelar. Kalau kita dalam keadaan kayak gitu, keadaan terpojok, kita jadi sasaran seseorang nih. Baik itu makhluk astral maupun orang-orang yang mau ngejahatin kita nih. Cuman yang gue tuh, prinsip gue cuman satu. Gue yang gue ingat tuh cuman yang Pencipta gue, udah. Semuanya lupa gue. Udah, pokoknya semuanya udah gue lupain. Ketika gue ingat lagi tuh, gue istighfar lagi, astagfirullahaladzim, kata gue muji terus di situ. Itu gabus bener-bener. Bayangin sama kalian, ini kan batang kangkung nih, kayak
kangkung gitu. Itu gabus gini, dia bener-bener bukan di air, di daratnya gini, bener-bener di darat. Itu kalau gue mau tangkap gampang banget, tinggal gue nangkep doang. Cuma gue mikir lagi, kata gue ini nggak mungkin ikan sembarangan. Dari kepiting, gurame sama gabus di tempat yang sama, aneh nggak sih? Coba bayangin. Udahlah gue istighfar kan, astagfirullahaladzim. Gue berdiri, gue lontang-lantung gini, nungguin teman gue Rohim. Itu bener-bener nggak datang-datang. Mau pukul 7, bayangin. Gue nggak bawa senter sama sekali. Gue jujur nggak bawa HP. Gue waktu itu nggak bawa HP, bener-bener nggak bawa HP, nggak punya HP gue. Pokoknya gue nggak bawa HP aja posisinya. Gue nggak bawa HP. Gue ke darat nih. Kalian tahu apa? Bapak-bapak yang gue lihat, kata gue mantau di jauh, itu dia nyamperin gue. Dia nyamperin gue setengah 7 dia nyamperin gue. Pas gue ngelihat ke bapak-bapak nih, menoleh ke bapak-bapak gini, wah kata gue bapak-bapak itu mau nyamperin gue nih. Dari kejauhan gue udah lihat nih, dia udah naik motor nih, dari kejauhan udah nyamperin gue. Pas gue noleh ke air, ke gabus tersebut, coba apa yang terjadi? Gabusnya hilang. Itu gabus bener-bener hilang. Gua di situ, kata gua, astagfirullahaladzim, ini mah bukan, kata gua ini mah bukan gabus sembarangan, kata gua ini mah, waduh, kata gua gua di situ bener-bener ngeblank, otak gua ngeblank, nggak tahu pokoknya gitu. Otak gua dingin tuh, tiba-tiba otak gua beku, dingin, gua bingung. Gua keringet dingin, udah bener-bener bingung gua. Bapak-bapak nyamperin, dia nanya ke gua, katanya, "Dek, lagi ngapain?" "Mancing, Pak." "Emang sendirian aja?" Gua jawab, "Berdua, Pak." "Temennya mana yang satunya?" Gua bilang, "Dia lagi beli umpan ke Ketapang." "Jauh?" kata bapak-bapak itu. "Iya." Kata gua gini, kata dia kan jauh. Gua bilang, "Udah lama, Pak, dari 5:30 tadi." "Belum balik-balik?" "Belum, Pak." Padahal itu udah 6:30 lewat. Bapak-bapak itu, bayangin, dia nungguin gua, nemenin gua ngobrol di situ. Ini yang bikin gua merinding. Dia ngobrolin apa coba? Ketika itu bapak-bapak itu ngomong gini, "Dek," katanya, "kamu tahu nggak tempat yang kamu pancingin ini tempat apa?" Nah di situ gua bener-bener mulai kaget kan. Dia nanya, ngomong kayak gitu. Gua nanya lah ke dia, "Emang tempat apa, Pak?" "Yuk," katanya, "kita pergi dulu dari sini. Ceritanya jangan di sini, karena kalau cerita di sini ngebahayain buat kamu." Gua kaget kan di situ, kata gua, "Kok ngebahayain buat gua?" kata gua. "Ade masih tetap mau di sini apa mau pindah?" Kata saya, "Di sini aja lah, Pak. Soalnya teman saya taunya saya di sini. Kalau saya pindah takutnya teman saya ke sini, saya nggak ada di situ kan, dia nyariin kan, bingung." "Ya udah," katanya, "kita pindah aja ke darat agak jauh dari tempat ini. Pokoknya menjauh sedikit lah, sekitaran 30 meteran lah dari tempat yang gua sekarang ini nih mancing." Pindahlah gua. Pas gua pindah ke tempat yang lebih jauh dari tempat tersebut, bapak-bapak itu cerita lah. Kata gua, "Pak, emang ada apa?" "Ini," katanya, "tempat yang kamu tempatin itu, gitu. Kamu tahu nggak itu apa?" "Emang apa, Pak?" "Itu kalau diibaratkan istana gitu ya, istana jin." Istana jin itu, kamu tuh posisi tempat duduk kamu memancing itu ruang tamunya. Gua kaget kan di situ, wah, ruang tamu apaan? Ruang tamu jin. Gua istighfar kan, astagfirullahaladzim. "Lah, emang iya, Pak?" "Iya." "Kamu tahu gerbangnya di mana?" "Gerbangnya itu di seberang sungai itu. Kan ada, pokoknya sungai kan di seberang gua itu. Nah, itu gerbangnya, pintu gerbang masuknya." Gua itu posisi gua mancing itu pertengahannya, ibaratnya pertengahan istana lah, istana apa namanya, ruang tamu. Gua kaget kan di situ. Ini kalau ya orang yang ngerti, orang yang tahu, di sini sampai 5:30 aja nggak bakalan berani, langsung pada pergi. Nggak ada yang berani, baik itu petani siapapun, itu nggak ada yang berani
ketika mau menjelang maghrib di tempat ini katanya. Gua kaget kan, astagfirullahaladzim, emang iya pak katanya. Pakai bahasa Sunda kan gua ngobrolnya sama dia. Kalau gua menggunakan bahasa Sunda kalian nggak bakalan, adalah sebagian yang ngerti sebagian yang enggak. Gua ngobrol menggunakan bahasa Sunda. Kata saya kalau bahasa Sundanya, nu bener pak, katakan yang bener pak gitu. Iya, nah di situ gua kaget kan, kata gua astagfirullahaladzim. Terus kamu tahu nggak, lihat ke makam. Itu makam itu ibaratnya kamar, makam kamar, pohon asem yang gede itu. Pohon asem yang gede, kalian tahu itu apa? Itu makam kayak ratunya gitu. Kayak ratu buaya putih atau apa gitu. Karena tempat tersebut katanya ada buaya putihnya. Nah, pohon asem itu diibaratkan itu, bukan diibaratkan, emang kalau yang bisa lihat itu kayak kamarnya, kamar ratunya. Itu kan keliling, gue diunjukin semua. Gue sadar setelah bapak tersebut cerita, ternyata yang di posisi gue duduk itu sekeliling gue ternyata bener-bener pohon besar semua, pohon ambon semua, pohon ambon yang mengelilingi persawahan. Ternyata pohon ambon tersebut itu secara tidak langsung adalah gerbang istana jinnya. Gue kaget di situ, gue bener-bener kaget banget. Gue istighfar, astagfirullahaladzim, kata gue. Katanya bapak-bapak tersebut nanya lah ke gue, nanya tadi selama di situ katanya ada gogoda enggak gitu. Gogoda itu kayak godaan enggak gitu. Gue nanya lah, ayah pak gitu, ayah itu ada pak gitu, kata gue. Ada pak, gogodanya apa? Ikan, kata saya, ada ikan, ada kepiting, itu muncul di pinggir. Astagfirullahaladzim, itu bapak itu sampai istighfar, kata dia, astagfirullahaladzim. Terus kumaneh dicokot tas di lauk, ente pak gitu, pakai bahasa Sunda kan gua. Terus kata bapak itu kan, terus ikan itu diambil sama kamu? Enggak pak, saya mau ngambil tapi saya nggak tahu, saya ingat pak, maksudnya istighfar saya. Alhamdulillah, berarti kamu benar-benar masih dikasih umur panjang. Gue bener-bener di situ astagfirullahaladzim, kata gue, ini mah bener-bener iya, katanya kamu masih dikasih umur panjang. Itu godaannya apa aja? Banyak pak, kata saya, sampai 3 kali, dari kepiting, ikan gurame, sama ikan gabus, kata saya, di tempat yang sama pak. Astagfirullahaladzim, itu katanya ibaratnya kamu disuguhin kayak ikan itu biar kamu ambil, nanti kamu ya udah, kalau kamu umurnya pendek ya udah. Kamu tahu teman kamu lama kenapa? Katanya, dia di sana juga digodain, katanya. Kata gua, astagfirullahaladzim, iya teman kamu di sana juga sekarang lagi digodain nih, supaya datang ke sininya lama, diperlambat. Jadi biar dia tuh, jadi jin yang di situ udah nargetin kamu nih. Gua sampai merinding nih. Jadi jin yang di situ udah nargetin gua buat jadi sasarannya dia. Jadi kayak gitu. Makanya temen gue di sana juga dapat godaan. Jadi dia biar datang ke sininya agak lama. Guanya di situ nunggunya biar lebih lama. Dan gue bersyukur bapak-bapak tersebut nggak pergi. Bapak tersebut juga udah ada firasat dari jauh, katanya. Dia udah mantau saya nih dari kejauhan, katanya, wah ini anak bahaya. Kalau gue nggak samperin bahaya, bisa lah ibaratnya gitu lah ya. Maksud gue kalian simpulkan sendiri lah. Gue nggak bisa ngomong jelek tentang gue sendiri, gue nggak mau. Nah di situ bapak-bapak tersebut ngomong cerita panjang lebar, gue kaget. Ya udah, habis gitu gue kata bapak-bapak itu, udah kamu masih mau nunggu teman kamu nggak? Seenggaknya ini tempatnya udah agak jauh dari tempat lokasi yang gue mancing tadi. Kata bapak-bapak ini, saya mau pulang, katanya. Kamu kalau mau nunggu nggak apa-apa, kalau bisa di tempat yang lebih jauh lagi. Gue takut kan. Nah yang gue aneh, udah bapak-bapak itu pergi pakai motor ke rumahnya. Nggak lama kemudian gue maju ke depan, temen gue datang, dia kaget. Temen gue datang, katanya gini, gue kan namanya sama-sama Rohim ya, panggilannya Im gitu. Kata dia gini, Im, ke gue, Im, katanya, lah kok lu pindah? Kenapa kita nggak di sono aja? Katanya, kan di sono ikannya banyak, ngapain kita pindah? Kata gue gini,
Gue manggilnya Im juga. Kata gue, Im, udah gini aja, udah sekarang gue naik motor, ayo kita berangkat pindah tempat, ntar gue ceritain di sono, gue nggak berani nyeritain di sini, kata gue. Gue nanya lah sambil naik motor kan tuh sama dia pindah lokasi. Gue nanya ke dia, lu lama ngapain di sono? Katanya dia nyari elur nih, beli elur ke sini, katanya nggak ada. Dia maju agak ke depan, dapat lah beli elur. Nah dia beli gorengan lah tuh, dia beli gorengan buat kita makan ya. Kan kita dari sore mau sampai apa? Sampai pukul 9 malam kan. Nah, sampai pukul 9 malam dia beli gorengan, banyak lah beli gorengan, beli makan. Yang aneh kenapa? Itu tukang gorengannya katanya ngasih gorengannya tuh lama. Udah lama ditambah katanya nggak ada kembaliannya. Jadi si tukang gorengan tersebut bilang ke teman saya, katanya, "Dek, tunggu di sini dulu. Bapak mau nyebrang, mau nukerin duit kamu nih, kan duitnya gede tuh, 50 ribuan apa 100 ribu lalu. Gua lupa udah lama. Saya mau nukerin uangnya ke seberang jalan, ada warung di seberang jalan. Jadi dia mau nukerin duit nih buat kembalian temen gua." Itu si bapak-bapak kembalinya lama banget katanya. Padahal warungnya cuma di seberang, itu dia lama banget baliknya. Nah itu godaan temen gua di sono itu. Jadi temen gua di sono dibikin lama, gua di sini jadi inceran. Gua di sini jadi inceran mereka, temen gua di sono dibuat lama. Dia cerita kayak gitu. Nah kata gua, dia yang aneh ada lagi nih, gua lupa aja. Pas dia mau balik ke gua nih, mau nyamperin ke gua setelah beli umpan tersebut, kata dia itu jalan terasa jauh. Nggak tahu katanya, pokoknya dari biasanya nih ya kalau kita berangkat sama pulang biasanya cepetan pulang dibandingkan berangkat. Justru katanya kebalikannya. Pulangnya katanya justru lebih lama. Dia juga aneh. Katanya perasaan di jalan ke gua nggak nyampe-nyampe, itu yang dia aneh di perjalanan. Katanya, oh iya, gue lupa aja. Itu jadi sebelum dia cerita dia di sono, gue nyeritain kejadian gue dulu sama dia. Nah makanya dia langsung cerita kayak gitu. Oh pantesan katanya, gue tadi di sono aja kayaknya lama banget, sampai balik aja katanya lama. Nah dia ceritain lah hal tadi. Kata gue, oh gitu Im, iya katanya. Kata gue, astagfirullahaladzim. Kata dia, untung lu katanya ada bapak-bapak itu. Iya kata gue. Nah ternyata ketika gua mancing nih, udah lokasinya jauh dari tempat tersebut. Itu kalau nggak salah namanya tempat tersebut Kromong atau apa ya, Kromong lah namanya. Itu ketika gua mancing nih, gua cerita lah ke Rohim tuh cerita masalah. Pokoknya kita ngomongin masalah kejadian gua ceritain ulang lagi. Ketika gue cerita lagi, nah gue keinget ternyata zaman cerita rakyat dulu lah, itu nggak tahu setelah gue lahir atau sebelum gue lahir, itu ada yang namanya seorang pedagang ikan. Itu sebelum jalannya sebagus sekarang. Jalannya sekarang agak bagus, agak besar. Nah kaget gue. Nah itu ada pedagang ikan yang lewat jalan tersebut di lokasi gua, tidak jauh jaraknya dari tempat gua yang kejadian gua ini. Itu dia kenapa coba ditemukan meninggal dunia tanpa kepala. Ada dulu katanya pedagang ikan, nggak tahu dia mau cuci tangan atau apa di sungai tersebut. Ketika warga lewat melihat sepeda sama dagangan ikannya, melihat dia lagi jongkok kayak tengkurap gitu di pinggir sungai, itu ketika diangkat kaget, kepalanya udah nggak ada. Dan lokasinya itu nggak jauh dari kejadian gua itu. Nah kalian kebayangkan kalau ibaratnya ikan tersebut gua ambil, gua takutnya nauzubillah menjalik ya, maksudnya kejadian tahun berapa itu gua nggak tahu. Pokoknya ada cerita rakyat di situ sekitar gua masih kecil atau gua belum lahir atau apa gitu. Ada orang-orang tua zaman dulu juga menceritakan lagi, itu nggak jauh dari tempat gua itu kayak gitu kejadiannya. Kata gua, nauzubillah menjalik ya, kalau itu kejadian kata gua berarti kejadian yang kedua kalinya di tempat tersebut. Dan ada
apa ya, kayak orang pinter. Memang tempat tersebut ada penunggunya, katanya buaya putih. Memang di situ ada buaya putih. Jadi orang-orang yang udah ngerti nih, yang udah tahu, orang situ lah ya istilahnya, itu mereka nggak berani ketika mau menjelang maghrib. Mereka lebih baik berhenti sejenak, nunggu maghrib lewat sekitar mau isya, baru mereka berani melanjutkan perjalanan. Tetapi ketika setengah 6 mau menjelang maghrib, gue merinding. Mereka nggak berani untuk melewati jalan tersebut karena memang seperti itu. Karena gue orang jauh, gue nggak tahu, nah kan ya pokoknya kayak gitulah. Pokoknya intinya dari cerita ini gue mau ngingetin ke semua yang sesama hobi berburu, memancing, apapun itu yang berhubungan dengan ya tempat-tempat yang agak mistis ya, itu kita harus apa ya, usahakan tempat-tempat itu harus kita pilih-pilih lagi. Ini tempat cocok nggak nih kalau kita pakai mancing segala macam. Nah kalau bisa kalian tuh tanya-tanya dulu lah ke warga-warga sekitar, tempat ini aman gak nih kalau kita buat memancing atau berburu atau apa gitu. Jangan kita orang jauh asal ke tempat tersebut ngerasa di sana banyak ikannya segala macam, kita hiraukan nih omongan-omongan orang segala macam. Nah itu demi keselamatan kalian. Oke, sebenarnya gue masih banyak cerita-cerita gue, maksudnya cerita-cerita gue selama gue berburu. Jadi jangan kalian pikir memancing, berburu atau segala macam itu nggak ada mistisnya. Justru buset, kalian tuh kalau gue ceritain, oke nanti gue mungkin di video berikutnya gue bakal ceritain masalah gue berburu, gue pulang ke rumah, gue tidur, gue ada di alam lain. Kalian penasaran, nggak percaya atau apa, pokoknya itu yang gue alami sendiri. Bayangin gue berburu, gue balik ke rumah, gue tidur, gue udah ada di alam lain. Ntar gue ceritain ya. Semoga kalian suka dengan cerita yang yang cerita yang sekarang yang gue ceritain ini. Mohon maaf ya, gue belum bisa wisata dulu karena memang masih pandemi, belum normal. Jadi gue nggak nyaman ya kalau belum normal, bener-bener belum normal, gue nggak nyaman. Jadi gue cuman bisa menceritakan pengalaman gue selama gue berburu, entah itu berburu, mancing atau apapun. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Kalau emang kalian penasaran sama video gue yang berikutnya, jangan lupa tekan loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari gua, pemberitahuan video-video terbaru dari gua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.